Kontrakku dengan COS. Di atas kertas. Aku menyediakan gen unggul. Dia membayar 5 juta. Anak-anak lahir. Uang dan barang selesai. Aku langsung kabur. Siapa sangka aku sangat berbakat. Sekali tembak, dapat 2. Hari persalinan. Kepanikan di luar ruang operasi. Aku memanfaatkan kekacauan itu dan membawa pergi adik laki-laki yang lebih lemah. Kabur dengan membawa uang. Selama 6 tahun. Aku beternak ayam dan menanam sayuran di desa. Anakku tumbuh gemuk dan sehat. Cukup kuat untuk memanjat pohon dan mengambil sarang burung. Kupikir hidupku akan berlalu begitu saja. Sampai aku mengendarai becak motor. Membawa anakku ke kota untuk menjual sayuran. Sebuah Maybach berhenti di depanku. Seorang anak laki-laki berpakaian rapi keluar dari mobil. Wajahnya sangat mirip dengan anakku. Anakku menunjuknya. Dengan wajah terkejut. Ayah, kapan kamu diam-diam? Melahirkan seorang anak di kota? Lalu lintas si bidi macet. Seperti bubur kental. Aku mengendarai becak roda 3 biruku. Dia tidak bisa bergerak di tengah. Di bagian depan becak, anakku, Lin Xiaotu, sedang memeluk sebatang mentimun yang baru saja dicabut dari tanah. Mengunyahnya dengan suara renyah. Ayah, orang kota sangat menyedihkan. Ya, udaranya bau. Bahkan tidak seharum kotoran ayam kita. Aku menampar bagian belakang kepalanya. Makan saja mentimunmu dengan benar. Jangan bicara omong kosong. Saat itu, mentimun di tangan Lin Xiaotu jatuh. Dia menatap lurus ke sisi jalan. Sebuah Maybach hitam mengkilap. Matanya membelalak. Kemudian dia berdiri dengan bingung. Dan berteriak sekeras-kerasnya. Ayah, kapan kamu diam-diam? Anak kembar kedua. Aku hampir memuntahkan darah. Mengikuti arah jarinya. Jendela mobil Maybach perlahan turun. Sebuah wajah dingin dan sangat cantik muncul di hadapanku. Gu Qinghan, 6 tahun. Wajah ini masih seperti pisau. Mampu menggores lubang darah di hatiku. Dia menatap lurus. Lin Xiaotu di jendela mobilku. Di mata sedingin gunung es yang abadi itu. Untuk pertama kalinya muncul cinta dan benci. Pintu mobil terbuka. Seorang anak laki-laki yang mengenakan setelan jas kecil haute couture. Dengan rambut tertata rapi. Turun. Dia dan putraku Lin Xiaotu. Terlihat persis sama. Kedua anak itu saling menatap. Seorang mengenakan rompi bebek kuning kecil. Seluruh tubuhnya penuh lumpur. Seorang mengenakan setelan jas buatan tangan. Sepatunya sangat mengkilap. Orang-orang sekitar berkerumun. Mengeluarkan ponsel untuk memotret. Ya ampun. Adegan apa ini? Anak haram orang kaya datang mencari. Pria yang mengendarai beca itu sangat tampan. Sayang sekali dia pria mata duitan. Jantungku berdebar kencang seperti ingin melompat keluar dari tenggorokanku. Baiklah, aku hanya punya satu pikiran. Aku menginjak pedal gas dengan keras. Becak itu meraung. Melaju ke depan. Kemudian dikelilingi oleh beberapa pengawal berpakaian hitam. Dengan erat, Gu Qinghan turun dari mobil. Sepatu hak tingginya menginjak aspal. Menghasilkan suara yang renyah. Setiap langkah. Seperti menginjak jantungku. Ikut denganku. Suaranya lebih dingin dari 6 tahun lalu. Aku memeras otak. Mencubit paha Lin Xiaotu. Wah, putraku mengerti dengan sempurna. Duduk dengan kasar di kap mobil. Menangis dengan histeris. Wanita jahat, jangan sentuh ayahku. Ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Aku memeluk putraku. Berusaha keras untuk tenang. Gu Zong, Anda salah orang. Dunia ini luas. Ada banyak orang yang mirip. Gu Qinghan bahkan tidak melihatku. Hanya menatap Lin Xiaotu. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Melemparkannya di depanku. Ling Wang. Ini laporan tes DNA 6 tahun lalu. Dia berhenti sejenak. Lalu mengeluarkan yang baru. Ini yang kusuruh orang minggu lalu. Mengambil botol air mineral bekas minum putramu. Untuk melakukan tes. 99,99%. Putraku. Aku menunduk melihat kedua laporan itu. Pikiranku kosong. Selesai. Aku dan Lin Xiaotu diundang masuk ke Villa Gu Qinghan. Aku pernah ke tempat ini. 6 tahun lalu. Aku tinggal di sini seperti barang. Selama beberapa bulan. Lin Xiaotu pertama kali melihat rumah sebesar ini. Dia bersemangat seperti monyet. Berguling-guling di ruang tamu. Dia bahkan mencoba menggali lubang di karpet Persia. Bernilai jutaan. Ayah, tanah ini sangat empuk. Jangan mengotorinya. Anak laki-laki kecil lainnya, yaitu putra Gu Qinghan, Gu Xingchen, mengikutinya dari belakang. Dengan ekspresi jijik, dia mengeluarkan tisu basah desinfektan dari sakunya. Dengan hati-hati membersihkan setiap tempat yang disentuh oleh Lin Xiaotu.
Ibu, tolong segera lakukan disinfeksi udara dalam ruangan. Kadar bakteri sudah sangat melebihi standar. Gu Qinghan memasang wajah dingin. Duduk di sofa. Sebelum hasil DNA baru keluar. Kalian tidak boleh pergi kemanapun. Aku mengangkat Lin Xiaotu dari lantai. Menepuk debu dari tubuhnya. CEO Gu, ini adalah penahanan ilegal. Saya akan melapor ke polisi. Gu Qinghan tidak menghiraukan saya. Hanya menoleh sedikit ke pengacara di sampingnya. Pengacara itu maju. Memberiku sebuah kartu nama. Tuan Lin, jika Anda bersikeras, tim saya akan sangat senang berdiskusi dengan Anda. 6 tahun lalu Anda menghilang dengan membawa uang tunai 5 juta. Dan diduga menculik grup Gu. Ahli waris pertama secara hukum. Saya langsung menciut. Makan malamnya adalah hidangan Prancis yang mewah. Lin Xiaotu melihat ke piring. Benda-benda bercangkang itu. Langsung mengambil satu dengan tangannya. Dia melakukannya lama sekali. Dan bertanya padaku dengan wajah bingung. Ayah, kenapa keong ini tidak ada rasanya? Belum digoreng. Gu Xingchen yang duduk di seberang. Dengan anggun memotong steak dengan pisau dan garpu. Mendengar itu. Mendengus jijik. Aku merasa malu. Untuk mendapatkan kembali harga diriku. Aku mulai membual. Keong bukan apa-apa. Aku beritahu padamu. Ayam kampung yang dipelihara ayah di desa. Sup yang dibuat dengan merebusnya. Sangat bisa membuat dewa turun. Aku menggambarkannya dengan penuh semangat. Gerakan Gu Xingchen memotong steak melambat. Hou Jie tanpa sadar memutar bola matanya. Gu Qinghan melihat kedua putranya di meja. Yang satu ribut seperti San Gokong. Yang satu tenang seperti sebuah lukisan. Di matanya terpancar sedikit kebingungan yang tidak ku mengerti. Di malam hari, aku menidurkan Lin Xiaotu. Mulai merencanakan pelarian. Aku meraba-raba ke dekat jendela. Mendorongnya dengan kuat. Tidak bergerak sama sekali. Aku mencoba kamar lain. Semua jendela terkunci dari luar. Villa ini menjadi penjara yang dibuat khusus untukku. Aku terduduk di lantai. Hanya keputusasaan yang tersisa di hatiku. Aku tidak bisa melarikan diri. Keesokan harinya, hasil tes DNA keluar. Bukti tak terbantahkan. Anak kembar. Gu Qinghan duduk di depanku. Kertas tipis di tangannya. Diremasnya hingga berubah bentuk. Dia gemetar karena marah. Dadanya naik turun dengan hebat. Ling Wang, kamu sangat berani. Aku sudah tidak peduli lagi. Dia menegakkan lehernya. Gu Zong, perhitungannya tidak seperti ini. 5 juta untuk membesarkan satu anak sama saja. Membesarkan 2 anak, aku rugi. Aku malah harus membayarmu. Gu Qinghan sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengangkat tangannya untuk melempar gelas air. Ke arahku. Tepat pada saat itu. Teleponnya berdering. Nada deringnya terdengar mendesak seperti panggilan maut. Dia mengangkat telepon. Ekspresinya langsung berubah. Apa? Server diserang. Semua data terkunci. Dia berdiri dengan tiba-tiba. Aura dinginnya kembali berkumpul. Aku segera kembali ke perusahaan. Dia menutup telepon. Dia menatapku dengan tajam. Besok aku akan menyelesaikan semuanya denganmu. Dia kemudian memerintahkan pengasuh di sampingnya dengan suara keras. Awasi mereka berdua baik-baik. Sehelai rambut pun hilang. Kamu akan kupecat. Setelah berkata demikian, dia berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dengan tergesa-gesa. Setelah dia pergi, suasana tegang di villa itu langsung menghilang. Pengasuh itu sangat ketakutan olehnya. Menatap kami dengan gugup. Lin Xiaotu memutar matanya. Menarik Gu Xingchen yang selama ini diam. Hei, Xingchen. Ayo bermain petak umpet. Gu Xingchen mengerutkan kening. Tampak tidak senang. Tetapi tetap ditarik oleh Lin Xiaotu dan berlari menaiki tangga. Pengasuh ingin menghentikan, tetapi tidak berani. Kebingungan. Aku merasa senang bisa tenang. Berbaring di sofa memikirkan hidup. Terdengar suara tawa dan canda kedua anak dari atas. Mereka berada di ruang ganti yang besar. Menemukan piyama yang persis sama. Entah siapa yang punya ide ini. Mereka berdua dengan riang menggantinya. Celaka. Lin Xiaotu mungkin merasa. Kamar Gu Xingchen besar dan dingin. Jadi dia masuk ke selimutnya dan tertidur. Sementara Gu Xingchen mungkin penasaran dengan kemunculan tiba-tiba. Ayah, ini. Dia bahkan meraba-raba mencari kamar tamu tempatku menginap. Di ranjang kecil di sampingku. Dia meringkuk dan tertidur. Keesokan paginya, aku terbangun oleh sinar matahari. Dengan mata masih mengantuk, aku melirik ke samping. Ada gundukan kecil di tempat tidur. Aku berpikir anak ini, kenapa dia lari ke sini lagi? Gu Qinghan bilang tadi malam akan menyelesaikan masalah denganku hari ini. Aku harus segera kabur.
Aku tidak berpikir panjang. Aku langsung menggulung orang di dalam selimut dan memanggulnya di bahu. Menyelinap keluar dari villa dengan hati-hati. Satpam mungkin mengira aku diizinkan keluar oleh Gu Qinghan. Mereka tidak menghentikanku. Di sisi lain, Gu Qinghan, yang begadang menyelesaikan urusan kantor, kembali ke rumah. Lelah lahir dan batin. Pengasuh segera membawa Gu Xingchen, yang tidur nyenyak di kamar anak-anak ke mobilnya. Gu Zong, tuan muda akan pergi ke sekolah hari ini. Aku menghadiri konferensi pertukaran kode. Gu Qinghan memijat pelipisnya. Menjawab dengan samar. Aku mengendarai becak roda tigaku yang berwarna biru. Menuju ke barat. Menuju surga duniaku. Gu Qinghan duduk di Maybach hitamnya. Menuju ke timur. Menuju sekolah bangsawan paling mewah di seluruh kota. Kami berada di persimpangan jalan. Berlawanan arah. Tidak ada yang tahu. Kami membawa anak yang salah. Becak roda tigaku berguncang di jalan pedesaan. Orang yang berbaring di bahuku bergerak. Mengerang pelan. Diam. Sebentar lagi kita sampai. Kataku tanpa menoleh. Orang di belakangku terdiam. Kembali ke halaman kecilku. Aku menurunkan Lin Xiaotu dari bahuku. Akibatnya, bertemu dengan wajah kecil penuh amarah dan penghinaan. Gu Xingchen. Dia melihat jalan tanah yang penuh lumpur. Dan ayam serta bebek yang berlarian di halaman. Seluruh tubuhnya membeku. Tempat apa ini? Rumahku. Sepatumu. Dia tiba-tiba berteriak. Menunjuk ke kakiku. Aku menunduk. Sepatu kulit putih edisi terbatas itu. Penuh dengan kotoran ayam segar. Dia hancur. Sepatuku. Ini Lei Jia edisi terbatas global. Kotor. Sambil berteriak. Dia menggosok dengan panik menggunakan tangannya. Akibatnya, semakin digosok, semakin kotor. Aku sangat pusing. Kenapa anak nakal ini ikut aku pulang? Lin Xiaotuku itu. Aku segera mengeluarkan ponselku. Tidak ada sinyal. Desaku ini terpencil dan tidak ada yang peduli. Hanya pohon bengkok di pintu masuk desa. Ada sedikit sinyal di bawahnya. Aku melihat pangeran kecil yang putus asa di depanku ini. Pangeran kecil. Pertama kali aku tahu apa itu. Merasa tak berdaya. Sudah, jangan berteriak. Hanya sepasang sepatu, kan? Ayah akan membersihkannya untukmu. Kamu bukan ayahku. Dia berteriak. Aku malas memperhatikannya. Aku membawanya masuk ke dalam rumah. Waktu makan siang. Aku menumis sepiring sayuran hijau yang kutanam sendiri. Sepiring telur ayam kampung. Gu Xingchen duduk di meja. Melihat hidangan di piring. Alisnya berkerut seolah bisa membunuh lalat. Apakah tidak didesinfeksi? Apa? Peralatan makan. Bahan makanan. Semua perlu didesinfeksi dengan ultraviolet. Dan sumpit saji mana? Langsung menggunakan sumpit sendiri untuk mengambil makanan. Akan menyebabkan infeksi silang. Aku membanting sumpit ke meja. Mau makan? Makan saja. Tidak makan? Biar saja lapar. Bibirnya terkatup rapat. Akhirnya tidak berani berbicara lagi. Tapi tidak menyentuh makanannya sama sekali. Saat malam tiba, aku berbaring di tempat tidur. Mendengarkan dari kamar sebelah. Suara isak tangis yang tertahan. Hatiku terasa sedikit tidak enak. Seekor ngengat mengepakkan sayapnya. Terbang ke dalam rumah. Berputar-putar di sekitar bola lampu. Suara tarikan napas Gu Xingchen tiba-tiba berhenti. Segera mengeluarkan jeritan ngeri. Dia berguling dan merangkak. Keluar dari kamarnya. Menyerbu ke pelukanku. Seluruh tubuhnya gemetar. Ada makhluk hidup. Aku tertawa dan menangis. Aku menampar ngengat itu sampai mati. Dia bersembunyi di belakangku. Menjulurkan kepala kecil. Memastikan ngengat itu tidak bergerak. Baru kemudian dia menghela napas lega. Dia mengangkat kepalanya. Matanya merah. Untuk pertama kalinya menunjukkan kerapuhan kekanak-kanakan. Aku takut serangga. Aku melihat si kecil keras kepala tapi berhati lembut ini. Kekesalan di hatiku tiba-tiba menghilang. Aku menyentuh kepalanya. Tidak apa-apa. Tidurlah. Pada saat yang sama. Di ujung kota. Gu Qinghan sedang mengalami hari paling kacau dalam hidupnya. Dia menerima tidak kurang dari 10 panggilan keluhan dari sekolah. Direktur Gu Xingchen menolak menunggang kuda. Kuda ras murni yang kami impor. Dari Belanda saat pelajaran berkuda. Dia bersikeras bahwa kuda itu tidak patuh seperti keledai di rumahnya. Dan bahkan mencoba menyisir belah tengah rambut kuda itu. Direktur Gu. Murid yang lain saat pelajaran bahasa Prancis. Guru memintanya untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Dia berdiri dan menggunakan dialek yang tidak kami mengerti. Dan menyanyikan sebuah lagu. Direktur Gu. Waktu makan siang. Xingchen berpikir makanan bergizi untuk anak-anak tidak enak. Dia mengeluarkan
sesuatu yang hitam dari sakunya, dan membagikannya kepada teman-teman sekelasnya. Sekarang ruang perawatan, penuh dengan siswa yang sakit perut. Gu Qinghan menutup telepon. Melihat di meja, benda yang disebut Lin Xiaotu. Sebagai biang keladi, acar kubis, itu. Dia tenggelam dalam keraguan diri yang mendalam. Apakah ini benar-benar putranya yang menguasai 4 bahasa? Tenang dan terkendali, dia sangat marah hingga berdiri. Dan membuka rekaman CCTV villa. Ketika dia melihat di rekaman CCTV, aku menggendong putranya. Dan kabur. Ponsel di tangannya diremas hingga penyok. Beberapa mobil mewah hitam. Seperti serigala yang memasuki kandang domba. Dengan megah memasuki desa pegunungan kecil kami yang tenang. Semua anjing di desa menggonggong dengan panik. Penduduk desa memanggul cangkul. Berdiri di tepi sawah. Dengan rasa ingin tahu melihat. Iring-iringan mobil berhenti di depan halaman rumahku. Pintu mobil terbuka. Gu Qinghan mengenakan setelan jas haute couture. Dan sepatu hak tinggi 10 cm. Turun dari mobil. Dia melihat kebingungan di depannya. Dan kotoran sapi yang menumpuk di pinggir jalan. Dengan alis berkerut. Namun, dia tetap menginjaknya tanpa ragu. Satu langkah. Dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Pak! Pintu kayuku yang reot itu ditendang terbuka olehnya. Aku sedang memasak di depan kompor. Terkejut oleh suara ini. Dan terduduk di tanah. Kenapa kamu datang? Gu Qinghan tidak melihatku. Pandangannya tertuju pada Lin Xiaotu di sampingku. Di depan kompor, Lin Xiaotu sedang memegang kipas palem. Dia mengipasi dengan gaya. Wajahnya penuh jelaga. Seperti anak kucing kecil. Tapi matanya sangat fokus. Angin harus masuk dari bawah. Untuk membentuk konveksi udara. Sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran. Dia bergumam sesuatu. Melihat Gu Qinghan. Matanya berbinar. Kemudian segera kembali. Ekspresi dinginnya. Ibu. Saya sedang mengerjakan sebuah acara tentang konversi panas primitif. Gu Qinghan menatap wajah kotor ini. Namun putranya terlihat serius. Dan melihat ke samping. Aku yang ketakutan. Penuh amarah. Tiba-tiba tersendat. Dia sudah siap. Semua kata-kata untuk menanyai. Tidak bisa diucapkan sepatah kata pun. Pengawal di belakangnya bergegas masuk. Ingin membawa Gu Qinghan pergi. Gu Qinghan bersembunyi di belakangku. Berbisik. Aku belum belajar cara berdebat. Ekspresi Gu Qinghan menjadi lebih rumit. Dia maju. Berjongkok. Mencoba menghapus jelaga dari wajah Gu Xingchen. Xingchen pulang dengan ibu. Gu Xingchen menggelengkan kepalanya. Ibu. Aku menyadari. Air mendidih yang dibuat dengan kayu bakar. Lebih enak untuk menyeduh teh. Tepat pada saat ini. Di mobil lain. Seorang pengawal menarik Ling Xiaotu keluar. Begitu Ling Xiaotu melihatku. Dia segera melepaskan diri dari pengawal itu. Dan bergegas seperti peluru kecil. Memeluk pahaku. Ayah. Aku tidak mau sekolah lagi. Mereka semua tidak makan acar. Dan mengatakan bahwa laguku jelek. Dia menangis terseduh-seduh. Gu Xingchen menatap Ling Xiaotu yang memeluk kakiku. Dan tidak melepaskannya. Dan melihat Gu Xingchen yang bersembunyi di belakangku. Dan tidak mau pergi. Akhirnya menyadari. Situasi di luar kendali. Kedua anak ini. Untuk saat ini tidak bisa jauh dariku. Gu Qingchen menyerah untuk marah. Dia kembali ke sifat menyakitkannya. Mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Ini kontrak lagi. Ling Wang. Aku membutuhkanmu untuk menjadi konsultan pengasuhan anak. Pindah kembali ke rumahku. Aku tertawa. CEO Gu. Anda salah paham. Aku merindukan kehidupan pedesaan yang bebas. Gaji bulanan 100.000. Aku pura-pura ragu. Ya. Ini. Bukan tentang uang. 200.000. Selain itu. Sebidang tanah di taman belakang villa. Untuk kamu menanam sayuran. Hatiku berbunga-bunga. Tetapi wajahku menunjukkan ekspresi. Terpaksa. Demi anak-anak. Tapi aku punya syarat. Aku ingin 1 hari libur setiap minggu untuk mengunjungi keluarga. Kembali ke desa untuk melihat ayam dan bebekku. Boleh. Dan aku menunjuk ke panci besi besar di halaman. Ini. Panciku. Harus dibawa. Sudut bibir Gu Qinghan berkedut sedikit. Akhirnya dia mengangguk. Begitulah. Ling Wang. Membawa ayam dan bebek dari desaku. Dan sebuah panci besi besar. Secara resmi. Menjadi menantu. Keluarga kaya. Di hari pertama aku tinggal. Aku membuat Gu Qinghan sangat marah. Aku merasa taman belakang itu. Yu Jingxiang yang berharga memakan tempat. Semua aku cabut. Dan menggantinya dengan daun bawang. Ketumbar dan tomat.
Ling Wang melihat pot-pot bunga mahal berserakan di lantai. Dia menghentakkan kakinya dengan sedih. Gu Qincheng pulang kerja dan melihatnya. Wajahnya menjadi pucat. Ling Wang, tahukah kamu berapa harga satu pot Yu Jingxiang itu? Berapa harga satu tanaman? Tidak tahu. Apakah rasanya seenak daun bawang yang aku tanam? Dia tidak bisa berkata apa-apa karena aku. Hari berikutnya, aku menggunakan bambu yang ditebang untuk membuat pistol air untuk kedua anak itu. Kami bertiga bermain perang air di ruang tamu. Membasahi sofa kulit asli. Impor Italia. Ketika Gu Qincheng kembali, kami sedang berbaring di lantai. Mengeringkan sofa dengan pengering rambut. Dia melihat kami bertiga. Seperti melihat tiga orang idiot. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya diam-diam mengganti sepatunya. Dan naik ke atas. Hidup terus dalam kebisingan. Gu Qincheng berada di bawah. Pengaruh. Saya mulai diam-diam mencoba makan latiao. Lin Xiaotu berada di bawah. Pengaruh. Gu Qincheng belajar cara menggunakan tablet. Perawatan pasca melahirkan untuk babi induk. Kedua anak itu semakin mirip. Seperti saudara kandung sejati. Suatu malam, saya tidak sengaja membakar tangan saya saat memasak. Gu Qincheng melihatnya. Dan segera mengeluarkan salep luka bakar dan kain kasa steril. Dari tas pinggang kecilnya. Sambil dengan hati-hati mengoleskan obat pada saya. Dia berkata dengan nada seperti sarjana. Luka bakar tingkat 2. Kerusakan dermis. Mungkin disertai lepuh. Permukaan luka harus tetap bersih. Untuk mencegah infeksi. Gerakannya sangat lembut. Sangat lembut. Aku melihat wajahnya yang serius dari samping. Hatiku menghangat. Gu Qincheng pulang dari lembur. Membuka pintu. Yang dilihatnya bukan lagi rumah mewah yang dingin dan kosong. Melainkan aroma masakan yang memenuhi ruangan. Dan tawa anak-anak. Dia terpaku di pintu. Agak bingung. Hari itu dia pulang sangat larut. Aku menunggu lama. Sejak hari itu, cara dia menatapku mulai berubah. Bukan lagi melihat seorang alat, sebuah masalah. Dia mulai mengamatiku tanpa sadar. Melihat bagaimana aku memperbaiki mesin cuci piring yang mogok. Melihat bagaimana aku di kebun. Membuat rangka untuk tomat. Dia bahkan pernah di depan kamarku. Melihat di mejaku. Buku-buku psikologi anak yang terbuka. Dan catatan yang penuh di atasnya. Dia akhirnya menyadari. 6 tahun ini. Aku bukanlah seperti yang dia bayangkan. Gelandangan yang menghambur-hamburkan uang. Aku adalah seorang ayah. Hari-hari tenang tidak berlangsung lama. Air keruh keluarga kaya. Kau lebih dalam dari yang kubayangkan. Gu Qinghan memiliki sepupu. Bernama Gu Ziang. Adalah wakil presiden perusahaan. Orang ini. Aku agak ingat. 6 tahun lalu, ketika aku menandatangani kontrak, dia ada di sana. Saat itu, cara dia menatapku, seperti melihat sebuah barang yang menunggu harga, penuh dengan perhitungan dan penghinaan. Baru-baru ini, frekuensi dia datang ke villa. Semakin sering. Setiap kali datang, selalu membawa berbagai mainan mahal dan camilan untuk menyenangkan kedua anak itu. Tapi kepalsuan di matanya bisa kulihat sekilas. Di rapat pemegang saham perusahaan, Gu Ziang mulai menyindir. Sepupu terlihat segar akhir-akhir ini. Sepertinya ada kabar baik di rumah. Tidak seperti aku. Setiap hari mengkhawatirkan urusan perusahaan. Sampai rambutku memutih. Kudengar sepupu baru-baru ini mempekerjakan guru privat. Aku tidak tahu siapa. Lulusan universitas ternama. Lain kali kenalkan padaku juga. Kata-katanya sinis. Penuh dengan percobaan. Akhir pekan. Keluarga Gu mengadakan pertemuan keluarga. Gu Qinghan tidak ingin pergi. Tetapi tidak bisa menolak para tetua di keluarga. Hanya bisa membawa kami bersama. Di perjamuan, Gu Ziang memegang gelas anggur. Berjalan mendekat sambil tersenyum. Dia berjongkok. Dan menyentuh kepala Gu Xingchen. Xingchen, kudengar ibumu membawa orang udik untuk tinggal di sini. Apakah kamu tidak takut dia merebut ibumu? Dan merebut segalanya darimu? Gu Xingchen mengangkat kepalanya. Dan menatapnya dengan dingin. Dia adalah ayahku. Senyum Gu Ziang membeku di wajahnya. Dia kemudian beralih ke Lin Xiaotu di samping. Nak, siapa namamu? Ini bukan tempatmu berada. Kamu tidak seharusnya berada di keluarga ini. Cepat atau lambat kamu akan diusir. Lin Xiaotu menjulurkan lidahnya ke arahnya. Dan memeluk lenganku. Aku tidak takut. Ayahku lebih kaya darimu. Dia memiliki 2 petak tanah. Dan sekawanan ayam dan bebek. Wajah Gu Ziang benar-benar menghitam. Taktik provokasinya. Kalah total. Tapi kekejaman di matanya. Hanya terlihat sekilas.
Dalam perjalanan pulang, Gu Qinghan mengemudi, tiba-tiba berbicara. Jauhi Gu Ziang. Apa yang ingin dia lakukan? Dia menginginkan posisiku. Sudah lama. Hatiku tenggelam. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan kembaliku. Bukan hanya masalah keluarga. Itu melibatkan perebutan kepentingan yang besar. Antara aku dan Gu Qinghan. Untuk pertama kalinya terbentuk pemahaman diam-diam. Kami adalah sekutu yang berada di garis depan yang sama. Musuh pertama adalah Gu Ziang. Juga yang dingin ini, keluarga kaya yang kejam. Krisis datang tanpa diduga. Perusahaan Gu Qinghan menyelenggarakan acara besar. Festival keluarga luar ruangan. Lautan manusia di lokasi. Sangat meriah. Gu Ziang juga datang. Membawa keponakannya yang manja itu. Dia bertingkah seperti paman yang penyayang. Gu Ting terus memberi Lin Xiaotu. Dan Gu Xingchen permen kapas dan es krim. Aku selalu waspada. Mengikuti kedua anak itu tanpa beranjak sedikit pun. Kegiatan berlanjut ke satu sesi, yang mengharuskan orang tua dan anak-anak untuk berpartisipasi dalam tantangan labirin. Labirin itu penuh sesak. Benar-benar kacau. Tepat di saat berbelok, Lin Xiaotu tiba-tiba menghilang. Hatiku berdebar kencang. Xiaotu, aku berteriak keras. Tidak ada jawaban. Gu Qinghan juga panik. Dia meraih seorang anggota staf. Suaranya bergetar. Anakku hilang. Cepat, cepat lihat CCTV. Wajahnya pucat pasi. Dia yang selalu tenang dan sadar diri. Pertama kalinya mencoba-coba di depanku. Bingung tak terkendali. Aku merebut kembali ketenanganku. Peluk erat pengawasan yang jatuh. Semua terlalu lambat. Jangan panik, anakku. Aku paling mengenalnya. Aku berjongkok. Mengamati tanah dengan seksama. Di antara jejak kaki yang kacau, aku menemukan serangkaian jejak kaki milik anak kecil. Jejak kaki yang sangat tergesa-gesa. Di samping jejak kaki, ada ranting pohon yang patah. Aku teringat apa yang pernah aku katakan pada Lin Xiaotu. Nak, jika suatu hari bertemu orang jahat, tidak bisa lari. Cari saja tempat yang ada kebun sayur keluarga kita. Jauh dari persimpangan jalan seperti di Bashang. Transfer uang. Itu kode rahasia kita berdua. Aku bilang pada Gu Qinghan. Ikut denganku. Dia menatapku. Matanya penuh keraguan. Ling Wang. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Percayalah padaku sekali ini. Aku menatap matanya. Dengan nada tanpa keraguan. Dia ragu-ragu selama beberapa detik. Akhirnya dia ikut juga. Aku mengikuti sepanjang jalan. Tanda yang sangat kecil. Menembus kerumunan. Berputar ke belakang area karnaval. Ke area gudang yang ditinggalkan. Di sudut gudang yang penuh dengan barang-barang. Aku menemukan Lin Xiaotu meringkuk menjadi bola. Dia ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Tapi untungnya dia selamat. Dia melihatku. Dia menangis dengan keras. Ayah, ada seorang paman berkacamata. Bilang akan membawaku mencari tempat yang lebih menyenangkan. Dan membawaku ke sini. Paman berkacamata. Langsung terbayang di benakku. Wajah Gu Ziangyang. Tersenyum menyimpan pisau. Sungguh jurus memindahkan harimau dari gunung. Dia ingin menciptakan skandal Gu Qinghan. Karena kelalaian dalam menjaga. Yang menyebabkan ahli waris hilang. Gu Qinghan bergegas. Langsung memeluk Lin Xiaotu erat-erat. Tubuhnya gemetar seperti daun gugur tertiup angin. Aku tidak bersuara. Hanya menenangkan Lin Xiaotu. Lalu aku membawa mereka. Pergi dari pintu keluar lain gudang. Sengaja berakting di depan Gu Ziang. Sebuah drama akhirnya berhasil menemukan kembali. Setelah mengalami banyak kesulitan, Gu Ziang melihat kami. Dengan ekspresi perhatian dan terkejut yang pas di wajahnya. Tapi aku tahu. Dia sudah lengah. Dia pikir, rencananya sempurna. Dia tidak tahu. Jaring yang lebih besar sudah ditebarkan padanya. Rapat umum pemegang saham sementara grup Yuanxing. Suasananya begitu menyesakan. Gu Ziang mengenakan setelan jas yang rapi. Berdiri di atas panggung. Penuh semangat. Di layar lebar di belakangnya. Tampak jelas diproyeksikan 6 tahun lalu. Kontrak surogasi yang saya tanda tangani. Para pemegang saham yang terhormat. Para direktur yang terhormat. Dokumen di belakang saya ini. Saya yakin semua orang tahu apa itu. Ibu kita. Untuk memperkuat posisinya. Tidak ragu menghabiskan uang untuk membeli seorang ahli waris. Betapa absurdnya ini. Ini adalah pengabaian terhadap garis keturunan grup Gu. Para hadirin menjadi gempar. Perhatian semua orang terfokus pada Gu Qinghan. Dia duduk di kursi utama. Wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya mengepal erat. Suara Gu Ziang menjadi semakin bersemangat. Yang lebih menggelikan adalah,
Dia tidak hanya membawa kembali orang ini ke rumah, tetapi juga membiarkannya masuk ke dalam. Bahkan di karnaval beberapa hari yang lalu. Karena kelalaiannya, hampir menyebabkan grup kita, ahli waris utama, menghilang. Seorang wanita yang bahkan tidak bisa merawat anaknya sendiri. Bagaimana bisa mengelola grup sebesar ini? Saya mengusulkan untuk mencopot posisi CEO Gu Qinghan demi reputasi dan masa depan grup Yuanxing kita. Begitu dia selesai berbicara, beberapa pemegang saham yang dia tempatkan segera setuju. Saya setuju. Kehidupan pribadi Gu selalu kacau. Memang tidak cocok lagi untuk memimpin perusahaan. Melihat pemungutan suara akan segera dimulai, Gu Qinghan berada dalam situasi putus asa. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat dibuka dengan keras. Aku mengenakan setelan pinjaman yang jelas tidak pas dan berjalan masuk. Semua mata tertuju padaku. Aku langsung berjalan ke depan panggung dan mengambil mikrofon dari Gu Ziang. Sebelum membahas posisi istriku, lebih baik kita lihat kinerja terbaru Wakil Presiden Gu. Aku menekan tombol putar pada perekam suara di tanganku. Bagaimana perkembangannya? Itu suara Gu Ziang. Jangan khawatir, Gu Zong. Anak itu sudah kukunci di gudang. Tunggu sampai berita besok keluar. Gu Qinghan akan tamat. Itu suara asing lainnya. Setelah rekaman diputar, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah Gu Ziang langsung sepucat mayat. Kamu memfitnah. Ini palsu. Palsu. Aku mencibir dan mengeluarkan dokumen lain. Melemparkannya ke wajahnya. Ini adalah selama 3 tahun terakhir. Penyalahgunaan jabatanmu. Menggelapkan dana perusahaan. Rincian rekening 37 juta. Setiap transaksi dapat dilacak. Ini aku minta tolong pada ayahku yang di desa, yang menjadi akuntan seumur hidupnya. Begadang selama 3 malam. Dengan cara yang paling sederhana. Ditemukan dari tumpukan rekening yang buruk. Gu Ziang melihat tenda itu. Kakinya lemas. Terduduk di tanah. Aku berbalik. Menatap Gu Qinghan. Di matanya, penuh dengan keterkejutan dan semacam emosi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku berbalik, menghadap semua pemegang saham. Mengucapkan setiap kata dengan jelas. Saya Ling Wang. Dulu saya memang menerima uang dan menandatangani surat perjanjian. Tapi sekarang, wanita ini, keluarga ini, akan kulindungi. Siapapun yang berani menyentuh mereka, harus melewati mayatku dulu. Krisis berakhir. Gu Ziang dibawa polisi karena dicurigai melakukan penculikan dan penipuan serta penggelapan. Gu Ziang dibawa oleh polisi. Rumah kembali tenang. Tapi suasana antara aku dan Gu Qinghan menjadi sangat aneh. Pada malam hujan badai, guntur menggelegar, petir menyambar langit. Kedua anak itu sudah tertidur lelap. Hanya aku dan dia yang tersisa di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, dia sendiri menuangkan segelas anggur merah dan memberikannya padaku. Terima kasih. Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku melakukan ini untuk anakku. Aku menyesap anggur. Berkata dengan pelan. Dia tidak membantah. Hanya dia menatap badai di luar jendela. Lama kemudian, dia baru berbicara. Suaranya sedikit bergetar. Tahukah kamu, Ling Wang, sejak kecil, aku dibesarkan untuk menjadi ahli waris. Aku tidak boleh menangis, tidak boleh tertawa, tidak boleh memiliki emosi berlebih. Semua orang memberitahuku. Penerus keluarga Gu tidak membutuhkan perasaan, hanya membutuhkan logika dan cara. Menandatangani kontrak ini. Mencari kamu untuk memiliki anak. Hanya untuk membungkam mulut para tetua itu. Untuk memberi mereka penjelasan. Dia menoleh. Menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf. Karena 6 tahun lalu telah memperlakukanmu seperti alat. Kupikir aku membeli seorang pewaris. Tetapi hampir kehilangan sebuah keluarga. Kilat menyambar di luar jendela. Menerangi wajahnya yang pucat. Dan air mata yang mengalir di pipinya. Wanita yang selalu dingin dan keras ini, untuk pertama kalinya di depanku, menunjukkan sisi terlemahnya. Ling Wang, kontraknya sudah dibatalkan. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekarang, bisakah aku mengejarmu? Hatiku terbentur keras oleh kata-kata ini. Aku menatapnya. Menatapmu yang telah melepaskan semua pertahanan dan kepura-puraan. Tempat terkeras di hatiku mulai mencair. Tapi aku tidak bisa melupakan di antara kita. Perbedaan besar. Aku tidak bisa melupakan di rapat pemegang saham. Tatapan orang-orang itu padaku. Aku terdiam lama. Gu Zong, biarkan aku mempertimbangkannya. Aku berdiri.
Tidak berani menatap matanya lagi. Aku tidak ingin anakku di masa depan dikatakan ayahnya adalah seorang gigolo. Setelah selesai berbicara, aku berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Aku tidak melihat. Di belakangku, tatapan Gu Qinghan. Setelah keterkejutan awal, menjadi sangat tegas. Baik, aku menunggumu. Berapa lama? Aku akan menunggu. Aku tidak tinggal di villa itu. Menjadi pria yang dipelihara. Aku mengajukan rencana bisnisku pada Gu Qinghan. Aku ingin membuat merek pertanian organik, menghubungkan kota dan desa. Aku ingin orang kota makan sayuran yang benar-benar sehat, juga agar penduduk desa bisa hidup dengan baik. Gu Qinghan mendengarkan rencanaku. Tanpa ragu sedikit pun, aku berinvestasi. Dia tidak hanya sebagai investor malaikat, entitas, memberiku modal awal, juga memberiku konsultan bisnis top, dan saluran pemasaran. Aku kembali ke kampung halamanku yang telah lama kutinggalkan. Menggunakan uang itu, menggarap sebagian besar lahan di desa, membangun rumah kaca modern. Saya memimpin penduduk desa dengan metode paling tradisional, menghasilkan sayuran berkualitas tinggi. Merek kami bernama Ling Wang Qinghan. Ling dari Ling Wang, Qinghan dari Gu Qinghan. Di bawah Gu Qinghan, dukungan sumber daya bisnis yang kuat. Ling Wang Qinghan dengan cepat mendominasi sudut supermarket kelas atas di kota-kota besar. Aku bukan lagi pria yang perlu bergantung padanya. Aku menjadi mitra bisnisnya, seorang pria yang bisa berdiri berdampingan dengannya. Setahun kemudian, peluncuran produk baru Ling Wang Qinghan. Peluncuran produk baru Ling Wang Qinghan. Aku berdiri di bawah sorotan, menghadapi lensa media yang tak terhitung jumlahnya. Aku sudah selesai bicara. Setelah semua presentasi tentang produk, tatapanku tertuju pada hadirin. Di barisan depan, Gu Qinghan. Dia mengenakan gaun putih panjang hari ini. Duduk dengan tenang di sana, menatapku dengan lembut. Aku turun dari panggung dan berjalan selangkah demi selangkah di depannya. Di tengah tatapan terkejut semua orang, aku berlutut. Yang ku keluarkan dari saku bukanlah cincin berlian, melainkan cincin yang terbuat dari rumput ekor kucing yang dianyam dengan cermat. Gu Qinghan. Aku menatapnya. Suaraku sedikit serak karena gugup. Dulu, aku mendekatimu demi 5 juta. Mendekatimu. Sekarang, aku ingin demi kamu menanam sayuran terbaik di seluruh dunia. Untukmu. Bersedia menikah dengan kami. Air matanya langsung mengalir. Dia tersenyum sambil menangis, mengulurkan tangannya padaku. Aku bersedia. Aku memasangkan cincin rumput itu di jari manisnya. Lin Xiaotu dan Gu Xingchen berlari keluar dari samping, menaburkan kelopak bunga pada kami. Berteriak dengan keras, ayah dan ibu harus bersama selamanya. Seluruh penonton bertepuk tangan meriah. Di bawah matahari terbenam, kami berempat sekeluarga, mengenakan pakaian keluarga, berdiri di rumah kaca pintar kami. Gu Qinghan melepas sepatu hak tingginya, sambil makan pangsit, menginjak tanah yang gembur. Dia dan aku bersama-sama untuk bibit tomat yang baru ditanam, menyiramkan air. Di wajahnya ada yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senyum bahagia. Aku telah menemukan milikku. Kebahagiaan yang unik. Dia tidak di keluarga kaya, juga tidak di pedesaan. Dia ada di tempat keluarga kami berada.